Jadi kurang lebih begini logika yang kebanyakan orang terjadi. Permasalahan plus mencari solusi. Ini saja sudah masalah. Masih ditambah dengan mencari solusi yang artinya juga masalah. Persoalan atau masalah plus cari solusi sama dengan stres. Sama dengan depresi. Halo, salam jumpa lagi dengan saya Demulia Superriyatna. Saya ucapkan selamat kepada Anda yang baru saja menemukan video ini. Karena dalam beberapa menit ke depan saya akan berbagi sebuah wisdom, sebuah hikmat, sebuah pengertian, atau bahasa vulgarnya sebuah ilmu. Dan ilmu ini yang saya bagikan sudah terlebih dahulu saya uji efektivitasnya. Karena saya tidak ingin men-sharingkan, membagikan sesuatu yang hanya teori di channel saya ini. Setiap wisdom yang saya sharing di video-video saya sudah terlebih dahulu saya uji dan praktekan. Jadi semuanya sudah teruji. Demikian dengan video kali ini, dengan wisdom yang kali ini akan saya bagikan. Dan mungkin saja ini adalah jawaban yang sedang Anda tunggu-tunggu atas doa Anda. Bagi Anda yang hari-hari ini sedang dalam proses mencari cara dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini bersama saya Demulia Superriyatna. Kebanyakan orang di dalam proses mencari solusi atau di dalam proses mengatasi persoalan permasalahan kehidupan selalu memikirkan dengan cara-cara yang rumit, yang susah. Saya ambil contoh ketika seseorang mengalami persoalan kesehatan, katakan. Oke, kita sebut saja cancer. Biasanya orang akan berpikir cara yang rumit. Bagaimana mengatasi persoalan kesehatan tersebut? Mungkin dia berpikir harus pergi ke rumah sakit yang terkenal di luar negeri sana dengan biaya yang fantastis. Cara yang rumit. Mungkin harus dengan operasi A, operasi B, atau mungkin operasi justisia, ya, yang sekarang sedang digalakan di Jakarta. Ya, mengatasi permasalahan kesehatan seringkali yang terpikir adalah cara yang rumit. Demikian juga halnya ketika mengalami atau menghadapi persoalan perihal finansial, ekonomi, keuangan. Apa yang biasanya Anda pikirkan ketika Anda mengalami persoalan keuangan? Pasti yang terpikir adalah bagaimana saya harus mencari pekerjaan yang gajinya besar, atau saya harus menjual inventaris atau warisan atau apapun. Biasanya berpikir dengan cara-cara yang rumit. Itu yang biasanya terjadi, yang umumnya terjadi kepada kebanyakan orang ketika menghadapi permasalahan tertentu. Ia memikirkan cara-cara yang rumit, yang sulit untuk
mengatasinya. Dan itu sebabnya permasalahannya menjadi semakin rumit, bukan semakin ringan, bukan mendapat solusi. Yang ada permasalahan semakin rumit. Coba logikanya kita buka. Ini ada permasalahan. Ada permasalahan. Ditambah lagi mencari solusi. Jadi kurang lebih begini logika yang kebanyakan orang terjadi. Permasalahan plus mencari solusi. Ini saja sudah masalah. Masih ditambah dengan mencari solusi yang artinya juga masalah. Kurang lebih begini. Persoalan atau masalah plus cari solusi sama dengan stres. Sama dengan depresi. Itu sebabnya ada kebanyakan orang, bahkan baru-baru ini saya melihat sebuah berita di TV bahwa di Jepang sedang darurat bunuh diri. Why? Kenapa? Ada apa? Ya mungkin saja ini juga terkait isu yang lagi menghangat di seluruh belahan dunia, yaitu terkait karena dampak pandemi yang belum juga mereda, mungkin berimbas kepada permasalahan-permasalahan lain, mungkin keuangan, mungkin ya ada banyak hal yang mungkin dialami. Seperti saya bilang tadi, ada permasalahan plus mencari solusi untuk permasalahan, hasilnya adalah depresi, hasilnya adalah stres. Dan itu yang terjadi pada kebanyakan orang. Ya mungkin saja termasuk Anda. Itu yang terjadi. Nah, saya akan membuka mindset saudara-saudara semuanya ketika menghadapi persoalan atau permasalahan hidup. Begini yang seharusnya kita lakukan. Ada permasalahan plus wisdom plus pengertian plus ilmu sama dengan hasilnya adalah solusi. Bukan permasalahan plus cari solusi ya sama dengan stres. Yang benar adalah permasalahan plus wisdom ditambah ilmu ditambah pengertian, maka hasilnya adalah solusi, bukan mencari solusi. Oleh sebab itu saya kembali memposting video kali ini di channel saya. Sudah cukup lama saya tidak upload video ya, karena saya pikir saya tidak ingin menyajikan sesuatu yang belum saya uji tingkat efektivitasnya. Nah, kali ini saya akan berbagi cara yang dimaksud tadi, wisdom, pengertian, sehingga setiap permasalahan, persoalan apapun yang dialami pada umumnya mendapatkan solusinya. Ya, bukan berakhir dengan stres, dengan depresi gitu ya. Nah, ini dia caranya. Cara yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi persoalan kehidupan, yang pertama adalah mulai dari langkah yang sederhana, jangan yang rumit-rumit mikirnya. Yang pertama adalah ambil pulpen, tuliskan apa yang ingin Anda raih, apa yang ingin Anda butuhkan, yang ingin terjadi untuk mengatasi persoalan Anda. Ya, write it down. Apa harapanmu? Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, yang rumit dulu, gak usah. Tuliskan, write it down. Apa yang ingin terjadi untuk mengatasi permasalahan Anda. Let's say Anda hari ini kepepet uang dengan angka, saya katakan 10 juta.
tulis. Yang Anda perlukan adalah uang 15 juta. Ya, jangan 10 juta. Ya, percayalah kalau Anda punya masalah 10 juta, lalu Anda dapat uang 10 juta, Anda masih akan harus membersihkan masalah yang mungkin saja sudah sedikit tercecer. Ya, 10 plus 5 itu baru beres. Tuliskan. Jangan berpikir bagaimana cara mendapatkannya, jangan. Ya, saya ingatkan lagi, jangan berpikir bagaimana caranya mendapatkan, jangan. Tuliskan saja. Saya butuh uang 15 juta, ya, padahal kebutuhannya 10 juta gitu ya. Tuliskan saja. So simple, sangat sederhana. Lakukan itu. Loh, kenapa? Apa ada pengaruhnya ketika kita menuliskan sesuatu? Saya mau beritahu bahwa ketika kita menulis sesuatu, itu segenap pikiran kita, energi kita, rasa kita, imajinasi kita terarah ke sana. Ya, dan itu sudah menjadi semacam doa di alam metafisik, di dunia yang tidak terlihat. Itu sudah menjadi doa Anda. Dan itu efektif. Semesta akan menangkap itu dengan murni. Ketimbang Anda berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan solusi, justru Anda akan berada di vibrasi yang buruk karena Anda dalam keadaan tertekan. Berbeda dengan menulis. Ya, sederhana. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan persoalan, tuliskan. Kalau Anda membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, tuliskan, saya ingin sehat di bulan ini, hari ini, tanggal ini, karena ini adalah hari ulang tahun saya gitu ya, atau ulang tahun perkawinan, atau ulang tahun, ya sesuatu yang spesial. Tuliskan. Dan Anda tidak perlu berpikir harus rumah sakit mana yang Anda tuju. Tak usah. Sederhana itu. Itu langkah yang pertama dalam mengatasi persoalan kehidupan. Nah, langkah berikutnya, langkah yang kedua di dalam mengatasi persoalan kehidupan adalah Anda harus men-setting rasa. Hacking. Memanipulasi perasaan Anda sendiri. Apa sih maksudnya memanipulasi perasaan? Begini saya jelaskan. Di dalam sebuah literasi scripture, catatan kitab kuno, salah satu let's say salah satu agama gitu ya, atau saya pikir di dalam semua agama juga ada. Jadi ketika Anda berdoa untuk sesuatu, bersikaplah, perbuatlah bahwa seolah-olah hal itu sudah terjadi. Segenap rasa Anda, feeling Anda, berbuatlah bahwa seakan-akan itu sudah terjadi. Kalau Anda hari ini merasa sakit, ada rasa sakit, ada penyakit di dalam tubuh Anda harus berpura-pura seorang yang sehat, seorang yang sembuh. Loh, kok bisa? Bagaimana mungkin? Iya, that's why. Caranya, cara itu tidak masuk akal. Betul, karena dalam mengatasi kehidupan